Salam Guru Penggerak. Kami Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Lia Prastiwi Susanti, SSI dari SMK Negeri Senduro. Perkenalkan, nama saya Galui Paramatan SPD dari SMP 1 Senduro. Saya Maria Ulfa SPD dari SMP Negeri 2 Senduro. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Hari ini kan rencananya akan melakukan percakapan kucing ya. Iya. Sebelum kita melakukan atau Ibu Ulfa melakukan proses kucing, hari ini saya akan sampaikan bahwa saya di sini akan berperan sebagai observer atau pengamat dalam proses kucing Bu Ulfa bersama dengan kucingnya. Iya. Namun sebelum Bu Ulfa memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observer nantinya, agar Ibu Ulfa juga tahu apa isi dari rubrik penilaian tersebut. Oke. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya adalah bagaimana proses percakapan dari Bu Ulfa bersama kucing yang memiliki prinsip seorang coach. Iya. Ibu Ulfa masih ingat prinsip seorang coach itu apa saja? Prinsip dari seorang coach yang pertama itu adanya kemitraan, Ya. kemudian yang kedua itu percakapan yang kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada dari kucing. Betul sekali. Nah, selain prinsip tersebut, Ibu Ulfa pasti sudah memiliki kompetensi dari seorang coach. Nah, kompetensi dari seorang coach itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama present, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Iya. Dan saya berharap nanti pada proses coaching, Ibu juga tidak lupa dengan alur tirta. Iya. Masih ingat tidak dengan alur tirta? Tirta, menentukan tujuan, kemudian kita bisa mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah manajemen. Tepat sekali. Nah, itu rubrik penilaian yang nanti akan saya jadikan acuan pada saat saya mengamati proses kucing yang Ibu Ulfa dengan kucing lakukan. Jadi Ibu paham ya isi rubriknya nanti. Oke. Kalau begitu, sebelum saya mulai, boleh tidak saya menanyakan beberapa hal ke Ibu? Boleh, Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, nanti kompetensi kucing mana yang akan Ibu kembangkan pada proses percakapan kucing Ibu?
nanti kompetensi yang saya kembangkan ada 2 Ibu. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Ya. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke. Dari 2 kompetensi tersebut, ya Bu, dari 2 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu nanti praktekkan untuk saya nilai pada proses coaching Ibu nanti, kompetensi yang mana? Yang saya pilih adalah ini, kompetensi mendengarkan dengan aktif, Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif di situ saya nanti bisa menggali potensi yang ada pada diri Kuci, kemudian di situ Kuci akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Benar sekali. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci dari untuk kita dapat menggali banyak hal, menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci. Benar begitu, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Untuk pertanyaan terakhirnya, Iya. terkait indikator ketercapaian, kira-kira poin atau tolak ukur seperti apa yang nanti akan dijadikan indikator oleh Ibu untuk dapat mencapai tujuan dari proses coaching yang nanti Ibu lakukan? Menurut saya indikator yang akan saya capai dalam kegiatan ini adalah saya akan bisa menerapkan alur cerita ini secara urut. Kemudian dari situ saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Kuci, sehingga di situ Kuci bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya. Oke. Iya. Semoga nanti indikator-indikator yang sudah Ibu Ulfa tadi tetapkan bisa tercapai dengan baik, ya Bu ya. Iya. Salah satu indikator yang pertama yang ingin Ibu capai tadi adalah bagaimana menerapkan alur tirta secara runtun. Iya. Kemudian bagaimana menggali ide-ide didasarkan dari potensi yang dimiliki oleh Kuci tersebut secara maksimal. Begitu. Iya. Semoga semua itu nanti tercapai dalam proses coaching yang Ibu lakukan bersama Kuci, ya Bu ya. Siap-siap Ibu. Oke, hanya itu pertanyaannya, dan selebihnya Bu Ulfa bisa mulai melakukan proses coaching, dan saya harap pada proses coaching nanti berjalan lancar sesuai indikator yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya. Amin. Sudah siap melaksanakan itu? Siap Ibu. Baiklah, silakan dimulai proses coaching. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Galuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Sore Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik Ibu. Iya, kemarin Pak Galuh WA saya. Iya. Benar. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Iya, benar Ibu. Iya, kalau boleh tahu? Kemarin saya itu WA Ibu ya. Permasalahan saya gini, karena saya di sekolah itu mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Mungkin saya mau curhat ke Ibu, mau coach ke Ibu tentang kepadatan jam kerja saya. Oke. Jadi jam kerjanya padat. Padat, gitu ya? iya, padat sekali Bu. Oke. Dari kegiatan percakapan kita ini, nanti di akhir percakapan ini kira-kira Pak Galuh ingin dapat apa nih? Kalau harapan saya dari percakapan kita ini nanti mungkin saya sampai yang pertama segitu lega Ibu, karena saya sudah bercerita. Oke. Nanti ya saya harap juga saya bisa mencari solusi dari percakapan kita ini. Nanti saya bisa seenggaknya merenteng nanti apa saja sih yang harus saya lakukan, terus mungkin saya juga dapat solusi juga mungkin dari kita percakapan ini Bu. Oke.
Iya. Baik Pak Galuh. Dari yang disampaikan Pak Galuh tadi itu, Pak Galuh menyatakan bahwa jam kerja Pak Galuh itu terlalu padat. Iya. Maksudnya terlalu padat itu kalau boleh tahu gimana ya? Terlalu padat Iya. itu bagaimana? Gini Bu, kan saya di sini kan sebagai guru, terus saya juga sebagai operator, saya juga sebagai TU, dan kerjaan itu pun saya harus lakukan secara bersamaan dalam setiap harinya. Itu saya lakukan secara bersamaan, dan itu yang membuat saya kadang merasa bingung, capek. Mungkin saya bingung mau ngetarkan ke siapa ya. Kemarin memang saya tadi malam saya WA ke ibu itu sih Bu. Iya. Waduh, Pak Galuh ini ternyata multi talenta juga ya. Pekerjaannya sangat padat sekali sebagai guru, kemudian operator, juga TU. Yang ini pekerjaannya dilaksanakan secara bersama-sama. Iya. Terus kapan ya istirahatnya kalau seperti itu? Kalau saya ini Bu ya, karena memang kayak contohnya rumah saya kan jauh ya dari sekolah. Saya berangkat dari rumah itu hampir 1 jam perjalanan, terus sampai sekolah kadang saya bingung, waduh beban saya kok terlalu banyak ya. Saya sudah mungkin mengajukan untuk mengurangi beban saya, kok belum ada jawaban ya. Nah itu ya saya lakukan sebisanya sih Bu. Gimana ya Bu ya? Mungkin ya perasaan saya bingung juga, saya harus gimana ya. Ya, banyak tugas tambahan ya Pak ya. Ini Dan fungsi tupoksi utama Pak Galuh di sini kan sebagai guru sebetulnya guru dan yang lainnya sebagai tugas tambahan. Dan ini harus dikerjakan. Apakah ini semuanya harus dikerjakan dalam satu waktu, Pak? Mungkin ada juga seandainya contoh ya Bu ya, saya pada waktu operator sekarang kalau saya operator aset itu kadang juga seandainya hari itu juga saya harus dimintai data oleh dinas, ya harus bisa membagi waktu antara saya ada jam ngajar dan untuk mengerjakan laporan itu Bu. Sedangkan saya mikir gini, saya bingungnya seandainya mungkin saya ngajar di kelas itu mungkin saya bisa langsung anak-anak tak kasih tugas dan sebagainya, saya bisa langsung mengerjakan. Nah, sedangkan saya kan guru olahraga, saya ada di lapangan Bu, dan nggak mungkin bisa semua berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya itu kesulitannya mungkin salah satu yang harus saya tinggalkan. Contoh mungkin di kelas saya tinggal harus mengerjakan aset dulu, karena itu biasanya memang urgent, dalam arti kalau sekarang diperintahkan hari ini atau nanti itu harus dikumpulkan, itu sih Bu, harus ada yang saya relakan. Iya. Jadi kalau itu dilaksanakan secara bersama-sama berarti harus salah satu harus direlakan untuk ditinggal. Kalau menurut Pak Galuh itu apakah yang bagaimanakah atau apa yang dilakukan Pak Galuh itu sudah sesuai menurut Pak Galuh? Kan tadi ada yang ditinggalkan. Iya. Kalau menurut hati nurani saya Bu ya nggak sesuai sih Bu. Saya pengennya kalau memang jam ngajar ya sudah saya selesaikan itu dulu. Saya harus bertanggung jawab kepada anak-anak. Saya mulai awali ya juga saya harus mengakhiri sesuai dengan pembelajaran saya, pengajaran saya itu sesuai harapan saya. Nah nanti waktu tugas tambahan yang memang saya wajibkan, saya ngajar dulu, saya memang guru, bukan murni untuk tata usahanya, saya kan cuma bantu. Yang saya harapkan itu saya selesaikan dulu, nanti baru saya selesai mengajar, atau memang jam saya kosong, saya baru mengerjakan. Nah kadang di situ juga mengalami perbenturan. Saya mengalami perbenturan. Satu sisi saya idealisme saya kayak gitu, satu sisi orang atasan mintanya saya untuk mengerjakan di administrasinya dulu karena memang itu urgent gitu Bu. Kalau harapan saya sebagai guru ya harus siswa dulu, siswa dan siswa. Kalau saya itu sih Bu. Oke.
dari yang disampaikan Pak Galuh tadi, bagaimana caranya supaya kita tidak meninggalkan murid ya, tapi Iya. karena ada sesuatu yang lebih penting, Ya. berarti harus mengutamakan itu. Kira-kira dari Pak Galuh itu apakah ada cara lain nggak supaya ini tadi dari dua-duanya itu bisa terselesaikan, tidak ada yang merasa ditinggalkan gitu Pak, gimana? Sampai saat ini sih Bu, saya itu benar-benar kesulitan karena saya bekerja sendiri, ini saya sendiri. Kalau pengen saya pribadi, saya ingin kolaborasi. Dalam arti kolaborasi, saya ingin mengajak teman saya untuk seenggaknya membantu saya Ibu. Nah, satu sisi itu ya sulit terjadi karena memang teman-teman saya, teman sejawat saya itu mempunyai urusannya masing-masing. Nah, kemarin saya sempat pengajuan orang baru, ternyata nggak JCC, entah karena apa gitu. Ya saya kalau bilang itu saya kesulitan karena mana sih yang harus saya dahulukan itu sih. Kalau sekarang saya masih kesulitan, saya masih belum apa ya, belum klop. Saya harus gimana ya, biar semua sama-sama jalan. Oke. Tadi mengatakan kolaborasi dengan teman sudah diusahakan. Mungkin ada ide dari Pak Galuh selain ini, saya punya rencana yang plan yang kedua supaya saya itu tidak terbengkalai dalam melaksanakan beban kerja yang sangat menumpuk itu. Oh iya, iya. Ini Mungkin ada ide-ide lain seperti itu. ya, saya sulit, ya pasti ada aja deh. Mungkin saya kolaborasi dengan teman yang ada di tata usaha, itu pun mereka mereka itu sudah punya porsinya masing-masing. Ya solusi yang kedua ya saya mengajukan orang baru untuk apa ya, mendampingi bisa kolaborasi dengan saya, itu mungkin solusi yang kedua yang memang benar-benar saya butuhkan, karena kalau saya sendiri megang tiga-tiganya itu nggak akan bisa maksimal. Saya juga manusia Bu, saya sulit, saya juga punya saya punya rasa capek, saya punya amarah dan sebagainya. Dan seandainya ketika mengajukan permintaan untuk teman membantu kerja Pak Galuh itu tidak bisa, dan itu pekerjaan itu harus dilakukan. Tentunya kan ada hal lain yang mungkin muncul dari dalam diri Pak Galuh, saya harus seperti ini supaya pekerjaan saya tidak menumpuk lagi, supaya saya bisa mengerjakan semuanya tanpa meninggalkan dan deadline yang diharapkan itu tercapai. Oh, ada sih Bu, ada. Saya sempat kepikiran gini, mungkin bisa itu selesai, nggak mungkin waktu bersamaan, tapi hari itu juga mungkin saya bisa saya kerjakan. Mungkin saya harus merayakan waktu istirahat saya Bu, waktu jam istirahat. Mungkin kalau yang teman-teman yang lain itu istirahat, saya mengerjakan tugas yang urusan administrasi itu yang memang harus saya kerjakan gitu. Jadi nanti mungkin bisa balance antara jam mengajar saya tidak meninggalkan anak-anak secara penuh, saya juga tidak meninggalkan tanggung jawab saya di PU-nya gitu. Saya tetap berjalan bersama, tapi harus merelakan waktu saya istirahat itu sih. Berarti mengambil jam-jam khusus mengambil jam khusus untuk menyelesaikan pekerjaan tugas tambahan itu dengan tidak meninggalkan murid-murid kita. Oke. Kalau dibuat skala nih Pak Galuh, posisi Pak Galuh ini sekarang di mana, kemudian nanti dengan solusi yang tadi disampaikan Pak Galuh ini mau dinaikkan ke skala berapa? Kalau skala saya sekarang itu masih di angka 7 sih. Karena ya saya nggak bisa maksimal sampai
89 karena saya juga manusia, saya harus bisa balance. Itu saya masih 7 untuk saya. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi ada terjadi keseimbangan antara tugas mengajar, kemudian dengan tugas tambahan, dan itu bisa diselesaikan semuanya dengan baik. Kira-kira targetnya ke skala berapa ini, Bapak? Waktu saya namanya saya bekerja, saya tanggung jawab, saya kan dikasih amanah oleh kepala sekolah memegang itu semua. Kalau bisa ya saya 9 atau 9,5 lah. Kalau 10 sempurna saya nggak mungkin bisa. Jadi mungkin 9 itu sudah baik bagi saya. Oke, luar biasa. Nah, tentunya kan setelah ini kan ada rencana aksi apa yang akan dilakukan Pak Galuh setelah ini supaya mencapai angka 9 atau 9,5 tadi ya, dari 7 ke 9 atau 11. Mungkin saya ngawali, saya akan berangkat lebih pagi Bu. Saya berangkat lebih pagi, mungkin saya akan bekerja mulai jam ke 0, dalam arti teman-teman mungkin belum datang ke sekolah, saya sudah bekerja dulu untuk menyelesaikan yang bisa saya selesaikan pada pagi itu juga. Nah setelah itu saya masuk pembelajaran, nanti istirahat saya akan kerjakan lagi yang memang harus dikerjakan, yang mungkin nambah dari pagi itu nambah 1 atau 2 pekerjaan itu sih. Itu langkah saya biar nanti seenggaknya apa ya, walaupun waktu saya hilang istirahatnya, tapi seenggaknya pekerjaan saya itu sudah mulai membaik di situ sih. Berangkat lebih pagi, kemudian mengerjakan tugas tambahan dulu, mungkin bisa dicicil maksudnya ya Pak? Dicicil. Ya. Sehingga ketika ada deadline itu, jadi tidak terburu-buru numpuk, ada yang ngajar, kemudian ini harus selesai, seperti itu. Kemudian untuk mengatasi itu kan biasanya ada mungkin tantangan apa yang akan dilakukan Pak? Ya, pasti Bu. Tantangannya saya karena berangkat lebih pagi sampai sekolah lebih pagi, ya mungkin saya mengurangi waktu tidur. Tantangan ini bagi saya itu karena saya tidurnya itu tergolong malam dan istirahat saya berkurang. Berangkatnya berarti yang kemarin itu jam 4, bisa jadi saya jam setengah 4 ya. Bangun jam setengah 6, saya jam 5 berangkat ke sekolah. Itu sih Bu. Mungkin ini memang tantangan bagi saya karena apa ya, waktu istirahat 30 menit itu sudah agak panjang kan gitu ya. Kondisi saya juga namanya juga manusia, nggak akan bisa on fire terus, nggak akan bisa 100% terus, pasti akan menurun juga. Nah nantinya di waktu saya yang lain istirahat, saya kerja, nanti juga pulang, teman-teman pulang, saya tidak pulang dulu, saya mungkin menyelesaikan sedikit itu sih. Ini tantangan bagi saya. Nah, saya harus pulang telat, menemui keluarga saya juga pasti telat. Untuk yang kalau apa ya, yang saya kerjakan itu sih kesulitan pasti ada, tapi seenggaknya insya Allah saya bisa menghandle gitu. Mungkin yang terlalu urgent ya itu dari diri saya sendiri gitu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Galuh. Jangan lupa istirahatnya Pak. Iya. Itu yang Oke. Dalam melaksanakan aksi ini tentunya Bapak Galuh ini memerlukan bantuannya. Kira-kira siapa nih yang diminta bantuan Pak Galuh untuk menyelesaikan ini Bapak? Kembali saya harus kolaborasi dengan teman saya. Mungkin yang ada, saya seringnya sih mengajak kolaborasi itu teman dekatnya, memang beliaunya kelihatan apa ya, bukan arti nganggur, tidak banyak pekerjaan, tapi ada setidaknya mungkin meluangkan waktu ke saya. Mungkin teman sejawat yang ada teman guru ataupun memang teman-teman TU yang satu frekuensi dengan saya itu sih, yang enggak apa ya, yang saya minta tolong itu enak gitu. Jadi tetap butuh kolaborasi. Tetap perlu teman. Mulai kapan nih dilaksanakan?
Ya mungkin dari percakapan saya dengan ibu, ya nanti secepatnya mungkin Bu, dalam waktu minggu-minggu depan mungkin saya akan melakukan itu semua, karena saya salah satu apa ya, saya bukan mungkin sedikit menemukan solusi tentang masalah saya Bu. Nah mungkin 3 hari, insya Allah 2 hari ke depan bisa saya lakukan semua itu. Oke, dari ke depan. Iya. Dari rangkaian percakapan tadi mulai dari awal sampai akhir ini, apa kesimpulan dari Pak Galuh tentang percakapan kali ini? Saya awal itu kan memang kesulitan mencari solusi tentang bagaimana kesibukan saya Bu ya, tentang beban kerja saya yang terlalu banyak. Terus saya di perjalanan saya bicara dengan Bu Maria sebagai itu, saya menemukan sedikit solusi, sedikit jalan keluar. Saya nantinya harus bagaimana, terus kapan saya harus bertindak, terus memang saya harus mengandalkan siapa, terus saya harus bagaimana, itu sih Bu yang saya dapat saya simpulkan hari ini gitu. Oke, Pak Galuh. Semoga dari hasil percakapan ini nanti dampaknya akan terlihat ya Pak ya. Amin. Terima Saya kasih, tunggu Bu. nanti cerita-cerita berikutnya. Nah setelah ini kan Siap, Pak Bu. Galuh akan melaksanakan yang tadi sudah disampaikan Pak Galuh Iya. sendiri. Dan saya tunggu ceritanya besok-besok. Dari hasil ini kita dapat apa ya Bu, ternyata saya bisa gini seperti Terima kasih, itu. Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak Galuh Terima kasih, Bu. sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih banyak ya. Oke, monggo. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ulfa, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bu Ulfa sebagai coach dengan kucing. Siapa tadi kucingnya? Pak Galuh. Yang terkait proses coaching tadi itu ya, kemudian saya sudah mencatat. Namun sebelum saya sampaikan catatan saya tentang Bu Ulfa, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Oke. Baik Bu Ulfa, begini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Ulfa lakukan pada saat coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Oke. Dari proses coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan alur tirta, ya. Kemudian saya juga ada hubungan kemitraan dengan Kuci, sehingga Kuci merasa nyaman ketika bercerita permasalahannya dengan saya. Kemudian juga ada proses kreatif, kemudian juga ada proses memaksimalkan potensi yang ada pada diri Kuci, dan tentunya ini sesuai dengan indikator yaitu dengan mendengarkan aktif tersebut, dengan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Kuci itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Iya. Ya, sudah tersampaikan berarti tadi ya Bu Iya. ya. Sesuai dengan catatan saya yang tadi, yang di awal tadi. Jadi di situ Bu Ulfa memang sudah memberikan semua prinsip coaching, ya, sebagai kemitraan, yaitu ketika ngobrol merasa setara, merasa sama, tidak ada perbedaan strata, tidak ada perbedaan. Oh saya coach berarti saya harus di atas, coach ada di bawah, bukan seperti itu ya. Kemudian Bu Ulfa juga melakukan prinsip proses kreatif. Ya, proses kreatif di mana sudah berusaha menggali secara aktif seorang kucingnya untuk mendapatkan solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian di catatan saya juga, Ulfa sudah mengajukan pertanyaan berbobot
agar memaksimalkan potensi dari seorang kucingnya tadi, berarti Pak Galuh ya. Dan Bu Ulfa juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-observasi tadi itu ya. Bu Ulfa kan mengharapkan ada dua ya. Iya. Yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dua-duanya sudah tampil. Dari catatan saya sudah terlaksana. Dan yang paling penting adalah proses tadi itu saya menyatat bahwa Bu Ulfa sudah menerapkan percakapan kucing dengan alur tirta secara runtun, di mana tadi memulainya dari tujuan umum terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian reaksi rencana aksi dari si kucingnya seperti apa, kemudian tanggung jawab dari si kucing untuk melakukan rencana aksinya. Bukan begitu, Ibu? Iya, Ibu. Sesuai dengan itu. Ya. Alhamdulillah secara gambaran umum Ibu Ulfa sudah menjalankan proses kucing dengan baik. Sudah dengan baik melakukannya, luar biasa dan sangat hebat menurut saya ya. Semua dilakukan secara runtun sesuai dengan prinsipnya, kompetensi yang ingin dicapai sudah terpenuhi gitu ya. Pertanyaan terakhirnya, berdasarkan hasil kucing ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ulfa kembangkan berdasarkan tadi percakapan pada saat kucing tadi? Kompetensi apa yang ingin Ibu Ulfa kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi itu ini Bu, tentang kehadiran penuh. Present ya. Kehadiran penuh kita pada saat kuci tadi. Yeah. Nah, tentunya dengan kehadiran penuh ini nanti kan supaya saya bisa menggali permasalahan dan mengidentifikasinya itu dengan baik. Tentunya saya juga ingin ini Bu, menerapkan metode stop. Ya, dan sejenak ya stop. Sehingga kuci itu lebih rileks dalam mengemukakan permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Ya. Oke, kehadiran penuh atau present itu yang menjadi harapan Ibu Ulfa untuk dikembangkan selanjutnya. Ya. Saya doakan semua teknik itu nanti bisa segera Ibu Ulfa maksimalkan dalam diri Ibu Ulfa, sehingga tidak hanya kompetensi atau potensi itu saja, tetapi lainnya juga, agar Ibu Ulfa bisa lebih detail lagi dan tajam lagi dalam memberi pelayanan kucing terhadap mitranya. Jadi kalau kita kompetensi itu sudah maksimal di diri kita, secara otomatis kita akan bisa detail memperhatikan apa-apa yang ada pada si kucing. Iya Bu. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Ulfa nantinya saat memberi proses kucing pada saat Ibu Ulfa menjadi coach, bisa sesuai dengan harapan dan berpegang teguh. Yang paling penting itu berpegang teguh pada alur tirta. Kalau kita runtun sesuai alur tirta, semua tujuan dari si kucingnya akan tercapai. Gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Terima kasih. Terima kasih juga saya Bu sudah diobservasi. Iya. Ya sudah Ibu. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan saya menyampaikan hasil pengamatan saya, dan semoga kedepannya Ibu Ulfa lebih baik lagi, gitu ya. Saya akhiri dulu ya Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Pak Galuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pak Ibu, saya di sini
sebagai sebelumnya itu kan akan melakukan coach dan coaches ya. Saya di sini berperan sebagai observer. Nantinya saya di sini akan menyampaikan tentang rubrik penilaian itu. Ya. Itu tahu ya rubrik penilaian. Ya. Oke. Nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan adalah berharap pada proses percakapannya nanti, dan sudah memiliki prinsip sebagai coach yang gitu ya. Ya. Masih ingat itu prinsip coach? Ya. Masih Pak. Masih ya? Prinsip kita sebagai seorang coach itu ada 3. Yeah. Yang pertama, orang tersebut harus bisa bersifat kemitraan. Tuh. Kemudian percakapan kreatif dengan Yeah. coachingnya dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coaching. Oke, tepat sekali. Nah, selain prinsip tersebut, pasti sudah memiliki dong kompetensi dari seorang coach ya. Pasti ya sudah punya ya. Yaitu present, berarti kehadiran penuh ya. Berarti nanti ibu menampilkan penuh pada coach ibu, terus mendengarkan secara aktif. Jadi memang benar-benar didengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Tentunya teknik rasa, ini menggunakan teknik rasa ya, teknik rasa. Dan saya berharap nanti ibu pada proses coaching juga tidak lupa menerapkan proses tirta, metode alur tirta. Ya. Masih ingat apa itu alur tirta itu? Alur tirta itu sebuah akronim ya Pak. Yeah. Akronim atau singkatan Singkatan, yang diambil dari beberapa kata. T yang pertama itu adalah tujuan utama dari coachingnya apa. Kemudian I adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh si coaching. Kemudian R-nya adalah rencana aksi. Benar. Dan TA-nya adalah tanggung jawab. Tepat sekali Bu. Nah, rubrik penilaian ini yang akan saya jadikan acuan dalam menilai coaching ini. Bagaimana bisa dipahami Bu? Oke, bagus. Oke, kalau begitu selanjutnya Ibu dimulai saja, ingin menanyakan sesuatu mungkin boleh? Tidak. Oh, tidak. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama ini, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Saya ingin mengembangkan itu adalah 2 ya Pak ya. Apa saja Ibu? Tentang tadi yang pertama tentang present atau hadir penuh dan mendengarkan aktif. Jadi 2 kompetensi itu. Kenapa saya ambil kompetensi yang present atau hadir penuh? Karena pada saat kita benar-benar hadir atau mendampingi coach itu dengan sepenuh hati gitu ya Pak ya, si coach akan merasa nyaman dengan kita. Maka dari situ dia akan dengan senang hati, dengan santai menyampaikan unek-unek dia, masalah dia. Sedangkan untuk mendengarkan aktif, setelah si coach itu santai menyampaikan unek-uneknya, kemudian kita mendengarkan dengan aktif, maka dari situ kita akan tahu inti dari permasalahan dia seperti apa. Kemudian kita juga bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Oke, tadi memang itu kan mencari satu yang ingin spesifik ya Bu ya. Tadi sudah kehadiran secara penuh itu tentang apa tadi? Kehadiran secara penuh? Present. Yeah. Ya. Nah, dari present itu Ibu nanti bisa memahami secara penuh pada coach itu ya. Oke, bagus. Mungkin untuk pertanyaan terakhir terkait indikator capaian, kira-kira poin atau tolak ukur yang seperti apa yang Ibu harapkan nantinya? Gitu. Indikator yang pertama adalah bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta dalam proses coaching saya, sehingga saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach
untuk memunculkan ide-idenya, sehingga dari ide-ide yang didapat itu akan memunculkan solusi terbaik untuk si coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Itu Pak indikator yang ingin saya tekankan. Oke, bagus. Dari sini nanti Ibu akan melakukan secara langsung ya, dan saya harap apa yang menjadi tujuan Ibu bisa tercapai sesuai dengan keinginan Ibu. Amin. Oke, terima kasih ya Bu ya, dan semoga lancar juga nanti pada waktu kuncinya ya Bu ya. Ya, terima Ya, dari kasih. saya ya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Tapi kok kayak lesu gitu. Iya Bu, ini kayaknya saya banyak pikiran, ada sesuatu ini yang saya pikirkan Bu. Sehat tapi banyak pikiran gitu ya Bu. Iya. Ya mungkin kalau Bu Ulfanya tidak keberatan, boleh bercerita tentang beban pikirannya gitu. Apa yang ada di benaknya yang mengganggu isi kepalanya begitu. Iya Bu, boleh ya Bu ya kalau saya sharing-sharing Iya. cerita-ceritanya Bu ya? Boleh, sangat boleh. Iya Bu, begini Bu, saya ini ada masalah ini dengan murid saya. Ya. Ini namanya Andi Bu. Ini beberapa kali tuh tidak ikut pelajaran saya. Andi yang kelas berapa ya Bu? Andinya kan ada 2. Ini Bu yang di kelas 8B. Oh iya. Itu ketika saya masuk di situ beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah itu Andi nggak pernah ikut. nggak pernah ikut pelajarannya Bu. Iya, pelajaran saya nggak hadir terus. Tapi untuk pelajaran yang lain bagaimana? Waktu itu kan saya tanya ke beberapa temannya ya, ini Andi kemana kok nggak ikut pelajaran saya? Ada Bu, tadi waktu pelajaran olahraga itu ada. Terus nggak tahu kemana ya sekarang, seperti itu Bu. Waduh hebat ya, sakti dia punya ilmu. Iya. Bisa menghilang gitu ya. Iya. Jadi untuk saat ini, ngobrol saat ini, diskusi saat ini tuh untuk membicarakan masalah ini gitu, masalah Andi yang tidak ikut pelajaran itu. Iya. Jadi yang ingin saya bicarakan pada hari ini itu, Andi kan sering nggak ikut pelajaran saya. Saya sih ingin tahu, ingin cari apa namanya, kira-kira Andi ini tidak ikut pelajaran saya ini karena apa? Kemudian saya ingin tahu bagaimana caranya sih supaya Andi itu bisa ikut lagi dengan pelajaran saya. Tadi kan Bu Ulfa sudah cerita ya, sudah bertanya sama teman satu kelasnya juga. Padahal di kelas di pelajaran yang lain dia ikut, tapi tiba-tiba pas di jam pelajarannya Bu Ulfa dia tidak ada, gitu ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Bu Ulfa ini, menurut pandangan Bu Ulfa sendiri ya, berdasarkan pantauan atau berdasarkan asumsi Bu Ulfa sendiri, kira-kira yang menyebabkan si Andi ini tidak masuk kelasnya Bu Ulfa apa ya kira-kira? Saya bingung juga Bu, saya bingung. Iya. Waktu itu ketika istirahat saya ketemu dengan Andi, saya panggil Andi, kenapa kamu nggak ikut pelajaran saya? Ya nggak tahu Bu, pokoknya saya nggak ikut, itu jawabannya. Saya juga bingung, kenapa kok anak ini bilang gini ya? Kayaknya ada sesuatu dengan saya dengan Andi, itu ya Bu ya. Ya, bisa jadi Bu. Mungkin juga ada penyebab yang lainnya yang mungkin Bu Ulfa bisa tanyakan dari pihak lain, mungkin dari guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran yang lain yang mungkin tahu penyebabnya. Kenapa si Andi ini kalau di pelajarannya Bu Ulfa tuh kayak terkesan malas ya, malas masuk, malas mengikuti pelajaran,
sedangkan di pelajaran yang lain dia hadir, dia ada gitu. Mungkin ibu bisa bertanya ke yang lainnya gitu. Iya, waktu itu saya juga sempat bertanya dengan rekan saya, rekan selama guru ini. Ternyata Andi itu ketika pelajarannya Pak Galuh ini ya, Iya. itu aktif. Waktu pelajaran olahraga itu Oh, dia Pak selalu Galuh guru iya, olahraga. iya, selalu bilang Andi loh Bu, kalau ikut pelajaran saya olahraga dia selalu aktif, selalu ikut. Tapi kenapa kalau di pelajaran saya nggak mau ikut gitu Bu? Oke, di pelajaran olahraga dia aktif, ya Bu ya. Aktif ikut. Tetapi untuk pelajaran ibu itu tidak aktif. Ibu ini mengajar apa Bu? Jadi saya ngajar IPA Bu. Oh, jadi Iya. kalau dari sini mungkin kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, simpulan sementara, si Andi ini pada pelajaran olahraga dia itu semangat, antusias. Tapi untuk di pelajarannya ibu, di pelajaran IPA dia tidak semangat. Ibu kira-kira bisa apa ya, mencari alasan kenapa kira-kira Andi itu tidak semangat di pelajaran IPA. Mungkin apa pelajaran IPA itu menakutkan ya, atau mungkin tidak menyenangkan ketika saya mengajar. Mungkin bagi Andi itu terasa monoton, terasa itu, jadi dia mungkin bosan sehingga ya, aku nggak mau ikut pelajaran IPA, aku juga ajar apa seperti itu ya Bu. Bisa jadi itu Bu, karena pelajaran olahraga kan selalu di luar kelas gitu ya. Iya, iya. Nah kemudian kalau dilihat dari ini, kayaknya berkaitan dengan minat atau gaya belajarnya si Andi ya Bu ya. Iya. Nah kalau seperti ini, kira-kira kalau ini kan berkaitan dengan minat atau gaya belajarnya murid ya. Di sini kita ambil contoh si Andi. Nah, menurut Bu Ulfa kira-kira apa yang harus dilakukan kalau berkaitan dengan minat dan gaya belajar siswa? Mungkin gini ya Bu, saya ini harus apa namanya mengakomodasi gaya belajar Andi yang ini, yang sukanya gerak-gerak, kinestetik. Berarti saya ini harus menyiapkan apa namanya model pembelajaran apa gitu ya Bu ya, model pembelajaran untuk Andi supaya Andi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran itu. Seperti itu Bu. Jadi perbaikan di model dan strategi pembelajaran, begitu maksudnya? Iya. Jadi model pembelajaran khusus untuk ini anak yang kinestetik itu bagaimana supaya ketika ikut pelajaran IPA itu dia senang, tapi dia juga menyalurkan minatnya dalam gerak ke sini ke sana gitu ya Bu ya. Ya, bisa. Itu ide yang sangat bagus Bu. Tetapi jangan lupa, jangan hanya mengakomodasi atau mewadahi satu saja. Jadi misalkan, kalau kita fokusnya pengen ke Andi biar semangat belajar gitu. Akhirnya kita berfokus ke si kinestetik, lupa sama yang lainnya. Jadi seperti apa strategi yang harus Ibu Ulfa lakukan agar bisa mewadahi semua anak, baik itu yang audio, yang kinestetik maupun yang lainnya. Ini Bu, gimana kalau ini saya itu membuat pembelajaran diferensiasi? Artinya itu saya tidak hanya mengakomodir dari si Andi ini kan ya, yang aktif, tapi juga memperhatikan teman-temannya yang lain. Mungkin dari temennya Andi itu ada yang suka baca buku, itu kan juga harus
harus diperhatikan juga. Mungkin ada yang suka dengan suara-suara. Oh iya, iya. Jadi semuanya dalam kelas itu terakomodir, bukan hanya Si Andi saya fokus sama iya, Andi saja, iya, ya. betul sekali, betul sekali. Oke. Berarti dari sini kira-kira Bu Ulfa bisa melakukan apa? Kan strateginya, benar tadi strateginya sudah harus diperbaiki. Mungkin nampak monoton karena ibu beranggapan semua anak itu sama. Padahal kan faktanya setiap anak itu unik. Oke. Nah, dia punya gaya yang berbeda, punya minat yang berbeda. Jadi apa kira-kira ini? Berarti saya ini Bu ya, harus mengatakan dari dulu saya buat semacam tes ya untuk mengidentifikasi murid di dalam kelas itu tipe belajarnya bagaimana. Nah, betul. Menggunakan tes itu ya Bu ya berarti. Iya. Kemudian dari tes itu nanti saya bisa menyusun strategi pembelajaran berdiferensi seperti apa. Nah, sesuai dengan betul sesuai sekali. itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi iya. ibu melakukan tes dulu, tes kognitif, bukan tes awal, tes diagnosis awal. Dari situ nanti ibu akan dapat data yang seperti ibu katakan tadi. Ibu dapat mengelompokkan anak-anaknya. Kemudian ibu bisa tadi apa menerapkan apa Bu? Pembelajaran diferensiasi. Nah, iya betul sekali. Dengan pembelajaran itu nanti akan apa ya Bu ya? Akan mengakomodasi semua anak, karakter anak, minat anak. Dan pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang sekarang sedang digaungkan di era kurikulum merdeka ini. Gitu. Namun dalam mencapai keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini, ibu harus juga butuh sebuah komitmen, butuh dukungan tidak hanya ibu sendiri untuk menjadikan pembelajaran diferensiasi yang ibu pilih itu tercapai dengan baik. Begitu kan ya, kita butuh dukungan, kita butuh komitmen. Tentunya dalam ini kan saya membutuhkan dukungan dari teman saya, minimal teman terdekat saya ajak untuk berkolaborasi bagaimana sih menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga nanti itu akan bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak. Jadi Jadi setelah Bu Ulfa menentukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sebelumnya kan Ibu Ulfa melakukan tes dulu, tes diagnosis awal, kemudian mengelompokkan anak-anak, menentukan pembelajaran diferensiasinya, menyusun apa itu Bu? Kalau kita mau melakukan pembelajaran berarti kita harus menyiapkan modulnya, menyiapkan modulnya. Kemudian menentukan kapan Ibu Ulfa akan melakukan itu. Kira-kira ini sekitar 4 hari ke depan lah saya akan mencoba melakukan ini pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan saya terapkan di kelas ini, di kelas Andi ini. Sebuah hal yang menarik ya Bu ya. Ini kan satu tantangan bagi saya juga, ini hal yang baru. Akan saya coba lakukan Bu. Ya. Jadi jangan menganggap anak yang bermasalah itu sebagai hambatan ya Bu, tapi menjadi sebuah tantangan yang malah akan membakar semangat kita sebagai guru untuk semakin kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Bukan begitu ya Bu? Nah, terkait komitmen yang Ibu Ulfa tadi tawarkan, saya berharap bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Kemudian tindak lanjutnya, seandainya ada yang tidak sesuai dengan target yang sudah Ibu Ulfa tentukan, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya tidak putus asa itu. Saya akan terus melakukannya secara kontinu
supaya apa yang tadi saya cita-citakan itu terwujud supaya Andi itu, salah satunya Andi itu kebutuhan belajarnya itu terpenuhi. Saya tetap berusaha melakukannya dan tetap berkolaborasi dengan teman-teman saya bagaimana mengatasi masalah ini. Kira-kira dengan siapa yang berkolaborasi dengan terdekat antara ibu dengan si Andi? Kira-kira ibu akan berkolaborasi dengan siapa? Nah, ini dengan teman terdekat saya yaitu Pak Toto. Pak Toto ini siapa? Ada kaitannya dengan si Andi? Ada. Ini kebetulan Pak Toto ini adalah pamannya Andi. Oh, terus kalau dengan wali kelas bagaimana? Wali kelas dengan BK atau apa iya. itu? Saya juga nanti akan meminta bantuan dari wali kelasnya yaitu Bu Indah. Kalau guru BK-nya tidak ada Bu, jadi kita fokusnya nanti ke pamannya itu sama ke wali kelas, kerjasama menanyakan bagaimana agar apa yang saya cita-citakan itu terwujud untuk Andi. Iya, iya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu gitu ya, kita kan butuh dukungan dari pihak lain dan juga kolaborasi yang penting agar bisa mendukung, menunjang keberhasilan dari pembelajaran dan juga pembentukan karakter dari murid kita. Karena kan kita tidak mungkin hanya transfer ilmu saja tanpa ada pembentukan karakter gitu. Tapi yang sekarang itu adalah bagaimana membentuk karakter seorang anak, bagaimana menuntun anak, bukan tadi hanya sekedar menuntut. Kalau kita hanya transfer ilmu, ujung-ujungnya kita adalah menuntut, bukan menuntun kan gitu. Nah sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana caranya menuntun murid-murid kita agar memiliki karakter yang kuat agar dia bisa survive di kehidupannya, kan begitu ya Bu ya. Dari awal sudah Ibu Ulfa tadi sampaikan, dari mulai merasa ada unek-unek, beban gitu ya, terus sampai bisa tercapai sebuah kata menemukan solusi gitu. Kira-kira Ibu Ulfa bisa menyampaikan apa kesimpulan dari diskusi kali ini? Iya, saya merasa lega Bu. Saya bisa menyampaikan unek-unek saya tentang masalah yang saya alami dengan Andi. Kemudian dari kegiatan ngobrol-ngobrol ini saya menemukan sesuatu yaitu strategi yang harus saya lakukan supaya Andi yang kinestetik tadi gaya belajarnya terakomodasi di pembelajaran saya. Jadi saya menemukan sesuatu yang baru yaitu tentang pembelajaran diferensiasi yang mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda-beda, termasuk Andi tadi. Saya doakan semoga nanti berjalan lancar dan sukses. Kemudian proses pembelajaran di dalam kelasnya itu bisa membuat anak menjadi lebih nyaman lagi, sehingga mereka bisa benar-benar merasakan sekolah yang ramah anak gitu ya. Kalau sekolah anak-anak sudah merasa nyaman, merasa sekolah saya ramah loh gitu kan, mereka akan betah dan mereka akan mudah untuk mudah untuk mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan semoga apa yang diinginkan Bu Ulfa bisa tercapai dan Andi bisa kembali menjadi anak yang aktif tidak hanya di pembelajaran olahraga tapi di pembelajaran Bu Ulfa dan juga pembelajaran yang lainnya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah menemani saya ngobrol sehingga nanti saya menemukan sesuatu yang baru nih untuk kedepannya saya jadi lebih baik lagi. Saya juga berterima kasih sama Bu Ulfa karena sudah percaya. Artinya kan dari tadi kita diskusi berarti kan Bu Ulfa percaya dengan saya gitu. Percaya untuk menyampaikan keluhan dan unek-uneknya gitu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ulfa boleh mempersiapkan modulnya, katanya tadi mau mempersiapkan modul dengan PT-nya. Semoga juga tidak menemukan hambatan gitu ya Bu ya.
Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Nggih, Kalau sama-sama. misalnya ini Bu, kita nanti kan saya sudah ini melakukannya. Iya. Kita sering lagi bisa kan? Iya, ya, tentu. lagi. Karena saya kan penasaran bagaimana nanti perkembangannya setelah Ibu melakukan rencana aksi tadi, melakukan Iya. pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya apa ini? Bagaimana? Iya. Apa ada perubahan terhadap Andi? Nah, itu yang saya nanti butuhkan. Saya pengen dengar. Jadi setelah tindak lanjutnya apa ini? Apa ada perubahan dan bagaimana? Jadi nanti mungkin bisa ditularkan ke jadi praktik baik untuk Iya. teman-teman yang Iya. lain. Gitu, ya. Oke, Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Oke, saya kembali ke kelas. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Lia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kuliah tadi, apa ya, proses coachingnya? Seru sekali Pak. Seru ya, memang yang Iya. saya cermati itu sangat-sangat seru sekali. Memang Ibu Lia punya feel kayaknya memang dengan coachingnya. Mungkin saya sedikit aja Bu, karena memang saya amati sudah baik. Saya sedikit mempertanyakan tentang apa indikator yang Ibu ingin tuju itu apa aja, mungkin bisa dijelaskan itu. Tadi di kantor yang saya lakukan pada saat Iya. coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, Iya. yang berupa kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi itu ada 2 ya Pak ya. Iya. Present, hadir penuh, dengan juga kompetensi mendengarkan secara Mendengarkan, aktif. ya. Iya. Baik Bu, mungkin secara umum yang tadi saya cermati ya, dengarkan ya, alur tirta yang Ibu lakukan itu sudah sangat-sangat baik. Buktinya memang kuncinya itu bisa enjoy sekali dengan Ibu ya. Alhamdulillah. Iya. Mungkin nanti ke depannya ini yang terakhir ya. Kedepannya saya harap Ibu bisa konsisten sekali dan terus melakukan coaching yang sesuai harapan Ibu ya. Mungkin itu saja Bu dari saya sebagai observer. Saya mengagumi sangat jempol sekali ya. Terima kasih. Karena sangat-sangat baik sekali. Kok saya merasa berlebihan? Iya, enggak, memang kelihatannya kayak tadinya pembicaraan sangat-sangat seru gitu loh. Jadi saya cermati alur ceritanya sudah ini pembawa perasaannya sudah dan sebagainya sudah. Itu saja mungkin jadi bekal Ibu nantinya ya. Terima kasih, Oke, Pak. sekian. Terima kasih ya Bu ya. Semoga Ya. lancar terus. Amin, Sekian dari amin, saya. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Ibu. Oke Pak Dalu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Ya. Di kesempatan kali ini saya nanti akan berperan sebagai observer, pengamat, kemudian Pak Dalu berperan sebagai coachnya. Iya. Sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, nanti ada beberapa pernyataan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Dalu. Begini Pak, dalam kegiatan observasi coaching ini tentunya ada rubrik penilaian yang akan digunakan. Salah satunya adalah nanti dalam kegiatan percakapan ini apa sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Iya. Coaching. Kemudian yang kedua adalah dalam percakapan coaching ini apa sudah menggunakan alur tirta, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, R-nya adalah rencana aksi dan mengerjakan. Iya. Jadi rubrik penilaian yang akan
kompetensi seperti itu. Bagaimana Pak Galuh, sudah sepakat? Sepakat sudah Bu. Saya sudah, kalau sudah melakukannya itu nanti. Oke, begini Pak Galuh, dalam kegiatan ini kompetensi apakah yang ingin dikembangkan oleh Pak Galuh? Kalau saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya itu kesadaran penuh. Saya ingin penuh, hadir penuh dalam uji nanti, dan juga mendengar secara aktif. Itu saja dua itu indikator yang saya utamakan. Oke, jadi yang kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mengembangkan kesadaran penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Ya. Dari dua ini, yang kompetensi manakah yang spesifik yang akan diobservasi pada kegiatan ini? Yang spesifik? Mungkin kesadaran penuh Bu. Dari situ kan saya bisa mendampingi secara mulai awal sampai akhir, dan juga bisa hendaknya saya pendekatan kepada uji saya itu lebih bisa mendalaminya Bu. Oke. Berarti yang spesifik yang ingin diobservasi adalah tentang kesadaran penuh. Iya. Oke. Kemudian dari kesadaran penuh itu, yang kompetensi itu tentunya ada indikator yang ingin dicapai. Indikator apa sih yang ingin dicapai dari kesadaran tersebut? Indikator ya Bu. Mungkin saya dari apa ya, indikator. Iya, indikatornya apa? Kan dari kesadaran penuh itu kan nanti ada indikator keberhasilannya itu apa gitu loh Pak? Oh, mungkin nanti gini Bu. Apa ya, uji saya itu bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri, dan mungkin bisa memahami dan mentoleransi permasalahan yang beliau hadapi. Iya. Jadi kesadaran penuh itu nanti Pak Galuh menentukan indikator. Indikatornya adalah kuncinya tersebut mampu menemukan solusi ya. Iya, menemukan atau mengarahkan ya. Menemukan atau mengarahkan solusi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan. Iya. Baiklah Pak Galuh sudah menentukan kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan ini, dan juga sudah menentukan indikator. Iya. Bagaimana kalau kita mulai saja percakapan ujinya Pak Galuh? Iya, siap Bu. Monggo disilakan untuk memulai percakapan ujinya. Oke, terima kasih Bu. Silakan Pak Galuh. Ya. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Galuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi sambil tarik nafas ini. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sore gini Bu Lia apa sudah makan? Alhamdulillah tadi saya sudah makan. Tadi siang ya. Ya. Tapi memang kelihatannya mukanya Bu Lia itu lemes. Terus kayak apa ya? Kayak banyak dipikir gitu Bu. Iya. Yang terakhir itu Pak, bukan karena belum makan ya Pak ya, tapi karena ada beban itu, ada kayak ada yang ganjel gitu. Kelihatannya memang banyak yang dipikir. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang jadi pikiran yang mengganggu Ibu itu ya? Kalau tidak mengganggu waktunya Pak Galuh, Iya, boleh silakan Ibu. Ya, Boleh silakan. saya kan ya butuh orang untuk Iya. berbagi gitu, untuk berbagi cerita itu. Sebenarnya di otak ini kadang-kadang gini loh Pak. Saya kan ngajar Iya. dan seringnya itu dapat jam terakhir gitu, 2 jam terakhir. Sudah pelajaran sains gitu ya Pak ya, dapat jam terakhir. Ya wes, anak-anaknya banyak yang kayak
memanjangkan tangan akhirnya glosor Glosor. gitu ya, tidur. Kalau enggak itu mereka ngobrol sendiri gitu. Pokoknya hilang fokus, nggak aktif sudah di pembelajaran. Itu Masalahnya itu ya. Dari permasalahan ibu kan tadi ibu dapat membelajar jam terakhir ya, apalagi materi saya anak ngantuk dan sebagainya. Terus apa ya, perasaan ibu, bagaimana perasaan ibu saat melihat murid-murid ibu melakukan kayak contoh glosoran, dalam tidur-tiduran dan sebagainya, ibu perasaan ibu bagaimana? Perasaannya ya sedih, ya kecewa gitu loh, karena kita kan sebagai guru itu sudah menyiapkan pembelajarannya, terus berharap anak-anak itu memahami ilmu kita dengan baik ya Pak ya. Tapi kenyataannya mereka itu di luar ekspektasi saya gitu. Mereka kurang memperhatikan, ya benar memang ada beberapa yang memperhatikan, tapi ada beberapa yang seperti itu, walaupun tidak semuanya itu kan itu jadi beban buat saya. Karena bagi saya itu inginnya kalau pembelajaran satu kelas memperhatikan, aktif semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran itu sepenuhnya mereka dapat semua. Oke, sangat bagus sekali Ibu ya. Tadi memang Ibu kan secara inginnya itu bukan meluapkan secara all out of box ya, ke anak-anak itu walaupun jam terakhir harus tetap semangat. Dan itu yang mungkin perasaan ibu tadi sempat kecewa karena anak tiduran, mungkin ada yang dalam arti glosor tangannya di depan satu kata ibu tadi memanjangkan tangan begini. Terus ada nggak kesulitan dari kan mengingatkan untuk menegur juga, ada nggak kesulitan yang ibu alami untuk menertibkan anak-anak itu? Iya, kadang kita kan sudah mengingatkan, ayo duduknya gitu, tolong perhatikan gitu kan. Iya, itu hanya berlaku sesaat. Nah, lama-lama dia balik lagi gitu. Mereka terutama anak-anak yang duduknya di pojok belakang gitu. Mereka adalah anak-anak yang kadang seringnya seperti itu. Terus ibu kan, tapi dari anak seperti itu, ibu kan tetap mengajar ya? Iya. Terus apa yang menjadi tujuan spesifik? Sedangkan anak sendiri yang mau diajar itu kayak memang tiduran, glosor dan sebagainya. Mungkin ada nggak tujuan spesifik yang ingin ibu capai? Tujuan spesifik terhadap anak-anak atau tujuan spesifik permasalahan saya? Mungkin ya atas permasalahan ibu atau juga ke anak-anak juga bisa Bu. Monggo itu ya. Kalau tujuan spesifik saya yang terkait permasalahan saya itu, ya saya ingin cari solusinya. Bagaimana walaupun pembelajaran saya itu di jam-jam terakhir, anak-anak itu tetap antusias, tetap memperhatikan. Jadi tidak sia-sia mereka datang di sekolah gitu. Jadi tidak sia-sia gitu, atau hanya ada beberapa anak yang paham, sedangkan mereka ya sudah gitu, tidak paham sudah, karena kan memang tidak memperhatikan ya Pak. Nah, saya kan inginnya semua siswa saya itu paham dengan materi yang saya sampaikan. Oke, bagus. Di sini kan ibu tadi kan bilang kayak antusias, semangat dan sebagainya. Terus bagaimana cara ibu seandainya indikatornya anak ini antusias, indikator dalam arti apa ya, ketercapaian, kelihatan anak ini nanti antusiasnya itu mungkin indikatornya bagaimana atau jadi indikatornya ya anak-anak memperhatikan, tidak tidur di dalam kelas ya, kemudian aktif. Jadi kalau ada tanya jawab gitu, mereka ya saling berebut untuk menjawab gitu, bukan ya sudahlah pasti itu yang jawab, bukan saya, sudahlah sudah diwarti, tidak mau yang seperti itu gitu, Pak. Ini ya aktif gitu lah gitu. Berarti solusi dari ibu nantinya anak-anak itu
berusaha ingin apa ya, ingin tetap menghadap ke ibu, dalam arti konsentrasi penuh, terus apa ya, semangat. Pasti dong dari ingin yang ibu kayak gitu pasti ada kendala kan Bu ya? Mungkin kendala yang sering ibu alami dari ingin mencapai atau ingin sesuai dengan harapan ibu itu apa aja mungkin kendala? Ya itu tadi, kendalanya kan saya dapat jam terakhir gitu ya Pak. Tapi saya tuh sudah sempat ngobrol ya Pak ya sama bagian kurikulum. Saya tuh minta janganlah sains itu ada di jam terakhir gitu. Atau janganlah sains itu diletakkan di setelah jam olahraga. Kadang-kadang kan anak-anak kalau sudah selesai jam olahraga begitu itu kan apa ya, mereka masih ganti baju apa gitu. Padahal sebenarnya gurunya itu sudah ngasih waktu longgar. Sebelum jam habis mereka sudah istirahat, sudah ganti baju dan lain sebagainya. Terus kalau jam terakhir ya itu resikonya anak-anak kan sudah capek, sudah apa itu, kemudian kena pelajaran saya sudah makin nggak semangat gitu. Jadi sudah ngobrol sebenarnya sama pihak kurikulum, jangan diberi di jam terakhir. Ada nggak yang dari ibu secara pribadi solusi yang B kita persen kan tadi sudah ke kurikulum ya? Terus ada nggak solusi yang lain seandainya biar pembelajaran ibu itu berada di jam awal dan sebagainya? Ya itu tadi ngobrol dengan kurikulum kan, saya sudah kan tadi. Kemudian kadang minta tukar sama teman, tapi kan kadang jamnya bentrok, jadi kan kita tidak bisa tukar. Terus apa ya Pak ya? Tapi sempat saya pernah itu coba pembelajarannya itu saya awali dengan kayak ice breathing gitu. Nah itu lumayan membangkitkan. Cuman ya di awal sampai pertengahan gitu, di pertengahan sampai akhir ya itu gitu. Anak-anak apa itu namanya kamu lagi. Jadi ya istilahnya kayak kan nggak mungkin juga saya ice breathing sepanjang perjalanan pembelajaran itu gitu. Terus juga ya kayak gini, mungkin ibu juga kan bisa melakukan tadi yang awal ice breaking, atau nanti kedepannya terus-terusan ice breaking juga kan nggak sesuai, itu kan nanti tujuan pembelajaran itu juga nggak tercapai ya. Solusinya tadi sudah ibu sebutkan ya, itu dua-duanya. Yang awal sudah bicara dengan kurikulum, terus yang kedua rolling dengan teman ya. Sudah berusaha. Terus pastinya ibu apa sih yang menjadi motivasi kuliah? Apa ya? Kok semangat mencari solusi dalam permasalahan ibu? Itu motivasi ibu itu apa? Karena saya berpikirnya begini. Murid itu kan apa ya, tanggung jawab kita. Kita kan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu yang kita punya ya. Kalau cuma sekedar mentransfer ya sudah, yang penting kan saya ngajar di depan, sudah gugur kewajiban saya sebagai guru menyampaikan ilmu gitu. Tapi bagi saya adalah bagaimana caranya semua anak itu paham, tidak hanya menghafal. Kalau menghafal itu kan mudah ya Pak, tapi membuat anak-anak paham dan sadar bahwa sekolah itu penting, ilmu itu penting untuk memperbaiki dirinya di masa depan. Kemudian membuat mereka itu termotivasi untuk sekolah gitu ya. Kalau hanya sekedar menyampaikan ilmu selesai, ya sudah selesai, saya ngajar, saya sampaikan materi, selesai. Cuma kadang saya juga berpikir bagaimana sih membangkitkan karakter murid, karakter mereka, pemahaman mereka, kesadaran mereka akan dirinya mereka sendiri. Itu juga yang jadi motivasi saya, bagaimana agar anak-anak itu semangat belajarnya. Oke. Dari yang ibu sudah rangkai, sudah mencari solusi sampai manapun, terus ada nggak yang mendukung ibu? Mungkin nanti kayak gini-gini, ada nggak yang mendukung ibu? Ada salah satu teman yang support sistemnya itu bagus. Ada ya? Dari rekan sejawat memang ya? Iya. Kalau dari keluarga saya jelas, namanya keluarga kan pasti akan mendukung kita gitu ya. Tapi kalau dari rekan sejawat ada. Mungkin
bisa ini dari motivasi dari apa ya yang mendukung ibu tadi, kan ada yang dari intern dan juga ekstern dan semua sama-sama mendukung ya ibu ya. Iya. Terus apa ya, ada nggak yang mungkin selain itu, selain dari teman dekat atau keluarga, ada nggak yang mendukung lagi ibu? Yang jelas kepala sekolah ya, pasti Yeah. kepala sekolah kan support system semua guru. Bagaimana caranya guru itu bisa menjadikan muridnya memiliki karakter agar mereka bisa survive di kehidupan ke depannya. Jadi ya itu, jadi mereka guru, kepala sekolah, kemudian para wakar pastinya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Ibu sebelum kita akhiri coaching hari ini, Ibu bisa nggak menyimpulkan apa saja yang Ibu dapat hari ini? Jadi sebenarnya untuk membangkitkan motivasi anak belajar itu memang hambatannya banyak ya Pak ya, terutama pembelajaran sains. Jika diletakkan di jam terakhir itu jelas sudah menjadi permasalahan di awal Pak, walaupun kita belum masuk pembelajaran. Kemudian sebagai guru berarti harus tetap semangat. Bagaimana caranya membangkitkan motivasi anak? Terus bagaimana caranya membentuk karakter siswa? Dan bagaimana caranya pembelajaran itu menjadi semenarik mungkin agar mereka bersemangat. Terima kasih Bu atas kehadirannya ya saya coaching hari ini. Semoga nanti Ibu bisa melakukannya. Saya harap secara cepat sih. Nanti dari sini Ibu mungkin bisa merangkainya ya, terus bisa melakukannya itu. Tetap semangat Ibu ya. Ya, terima kasih. Jangan putus asa loh. Jangan putus asa. Ya, terima kasih juga Pak Galuh sudah meluangkan siap. waktunya untuk saya sharing untuk yang ada di saya. Yang penting kita jadi manusia itu harus bahagia Bu ya. Ya, bahagia dan bermanfaat. Tapi bukan dimanfaat. Oke, itu saja mungkin dari saya Bu ya. Iya, Terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Galuh, tadi Alhamdulillah, Bu. kegiatan coaching sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Tentunya ketika Pak Galuh tadi melaksanakan coaching, menjadi coachingnya saya melakukan observasi, pengamatan, dan saya sudah mengisi rubrik penilaian yang sudah kita sepakati tadi. Nah, setelah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Galuh. Yang pertama, dari kegiatan cuci yang sudah dilakukan tadi, menurut Pak Galuh apa yang Bapak Galuh rasakan? Yang tadi saya rasakan ya dengan uji saya itu sangat senang sekali. Kayaknya memang kita karena apa ya, mulai dari awal itu percakapannya lambat, terus itu mengalami kayak klop gitu loh, sudah menemui feeling dari sama kucingnya gitu. Ada chemistry-nya. Ada chemistry-nya, benar. Tadi terlihat saya sangat enjoy sekali dengan kucingnya. Kemudian dari tadi itu percakapan tadi indikator yang sudah ingin diobservasi itu apakah sudah tercapai Pak? Dari indikator yang awal itu saya sebutkan ya, itu sudah tercapai semua sih. Oke. Contohnya Pak? Contohnya tadi indikator saya kan awalnya ada dua itu ya, Iya. yang menemani secara penuh. Nah itu saya mulai awal sampai akhir saya antusias menemani secara penuh. Kalau kegiatan rukun ini saya nggak menghiraukan sedetik pun. Terus juga yang kedua mendengarkan secara aktif, karena tadi Bu juga bisa lihat kita sudah menemui chemistry, sudah kayak goyang bareng, mendengarkan beliaunya bercerita panjang, saya mendengarkan begitu. Iya, tadi saya lihat sangat enjoy sekali. Iya. Saya juga ikut menikmatinya Pak kayaknya. Oke.
Begini Pak Galuh, Iya, Bu. boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Boleh, Bu. berdasarkan penilaian tadi ya? Iya, boleh, Bu. Oke, begini dari hasil penilaian pengamatan, bukan penilaiannya ya, pengamatan yang saya lakukan tadi. Yang pertama tentang kriteria yang pertama adalah prinsip kucing. Jadi Pak Galuh, saya amati sudah menjalankan sudah melaksanakan kucing tadi. Yang pertama adalah pembukaan tadi, dididikan dengan suasana chemistry, enjoy, kita ngobrol, kemudian juga ada dialog aktif, ya, kreatif. Kemudian juga di situ juga menampilkan kembali potensi yang ada pada kucing. Sudah sangat terlihat. Kemudian yang kedua tentang alur cerita dari percakapan yang disampaikan Pak Galuh tadi, sesuai dengan alur cerita, dimulai dari tujuan sudah disampaikan di awal. Kemudian yang kedua Pak Galuh sudah melakukan identifikasi masalah itu sudah detail sekali, sehingga dari situ si Kuci itu menemukan ide solusi atas permasalahan yang dialaminya. Kemudian tadi dalam rencana aksinya sudah disampaikan dengan baik, dan yang terakhir adalah tentang penanggulangan. Jadi semuanya prinsip kucing sudah dilaksanakan, kemudian alur ceritanya sudah nampak dan itu sudah sesuai. Kalau menurut saya sih sudah sangat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Begitu Pak. Terima kasih ya. Oke, begini Pak Galuh. Setelah ini kira-kira bayangan Pak Galuh apa ya? Setelah ini apa sih yang harus saya lakukan mungkin untuk lebih meningkatkan lagi tentang kompetensi yang sudah diberikan? Ya, saya kan terus belajar. Mungkin saya akan menambah bacaan saya. Terus saya juga mencari referensi, mungkin berupa video dan sebagainya. Dan saya akan terus mencoba juga, Bu. Terus melakukan sampai menurut hal itu sudah baik, gitu. Jadi intinya terus berlatih Terus ya. berlatih Kucing terus. untuk meningkatkan kompetensi. Iya. Oke, gini, dalam melaksanakan ini latihan ini mungkin ada teman atau siapa nih yang akan membantu Pak Galuh untuk memaksimalkan? Iya. Mungkin tentunya ada, Bu. Kalau saya kucing itu saya mengajak teman sejawat saya, mungkin beda mapel, tapi satu sisi kita satu tujuan dalam pendidikan, ingin terus belajar dan ingin terus berkembang. Mungkin beliaunya yang saya ajak sih, Bu, teman sejawat gitu. Ya, luar biasa Pak Galuh. Iya. Ini jika kita nanti ada praktek kucing lagi nih, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan Pak Galuh? Tadi kan Sudah dua. Ya. Mungkin ada, saya ingin meningkatkan yang di bagian mana lagi? Mungkin yang saya lanjutkan itu kayak mendengarkan secara aktif. Mungkin itu lebih saya tekankan, dalam arti lebih saya tambah lagi mungkin, Bu. Mungkin kalau kemarin masih ada yang potong-potong, ini nanti secara floor, dan juga menambah pertanyaan yang berbobot mungkin, Bu. Nah, itu saya akan terus belajar mencari wawasan bagaimana cara, oh ini pertanyaannya sudah berbobot, ini pertanyaan belum berbobot, mungkin itu sih, Bu, nanti yang harus saya pelajari juga. Iya, luar biasa. Berarti ingin menambah kompetensi tentang pertanyaan berbobot dan lebih meningkatkan lagi di mendengarkan dengan baik. Iya. Oke Pak Galuh, saya rasa untuk kegiatan observasi ini kita ngobrol-ngobrol sudah cukup sampai di sini. Iya, terima kasih, Semoga Bu. apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menambah kompetensi kita sebagai kucing. Amin. Terima kasih Pak Dan juga terima kasih banyak ya, Bu ya. Monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.